Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Bukan dongku sawangan jantungku dan marem ganggunya seni sepiro kesungguhanku. Aku siap demi cinta apapun kan ku korbankan. Sepiro gede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada. Wow, 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 wow. Semangat yuk. Yuk semangat. Mas Tulus hadir di kesempatan hari ini. Video ini akan untuk tayang di tanggal 31 Desember 2023. Kabarnya baik ya semuanya? Baik, apa persiapannya hari ini? Mau kemana malam tahun baru? Mau kemana hari ini menghabiskan tahun kita? Hari ini adalah sebuah sejarah karena ada orang yang pergi di tahun 2023, pulangnya 1 tahun kemudian. Apapun agendanya untuk hari ini, selamat bersuka cita kepada siapapun yang mungkin ikut merayakan. Bukan merayakan sih, lebih ke mengikuti euforia tahun baru ya, perubahan tahun atau pergantian tahun ya. Mungkin ada yang jalan-jalan, ngumpul sama keluarga, ada yang di rumah aja yang berpuasa ya, ada juga yang lagi jalan-jalan di yang deket-deket aja karena takut macet, ada yang ngumpul udahlah kita di rumah aja, kita belanja, kita makan-makan di rumah aja. Ada juga yang agendanya seperti itu ya. Apapun agendanya, semoga teman-teman selalu dalam kebaikan. Ingat, pesannya Eyang adalah jangan terlalu berbahagia. Kita diharapkan untuk prihatin ya, lebih sigap lagi dalam nabung ya. Keuangannya jangan dihambur-hamburkan, kesehatannya dijaga. Pokoknya segala sesuatu untuk tahun 2024-nya harus betul-betul kita persiapkan. Oke, sehat, berkah, semangat untuk semuanya. Semoga yang sedang sakit cepat sembuh. Amin. Yang punya masalah cepat selesai. Yang sedang seret rezekinya semoga lancar lagi. Amin. Untuk yang saat ini sedang dalam kondisi punya tanggungan hutang piutang, semoga hutangnya lunas. Amin ya Allah. Dan yang sedang kurang baik posisinya, keadaannya sedang kurang baik, semoga segera membaik. Yang sudah baik, semoga selalu dalam kebaikan. Amin ya Allah ya. Selamat bergabung atau salam kenal untuk yang baru pertama kali nonton video ini. Salam kenal G, yang baru pertama kali nonton, nama saya Big Tulus. Badan saya seksi memang ya. Jadi jangan heran buat yang pertama kali nonton. Yang lama selamat datang kembali, sudah nunggu video ini ya. Teman-teman yang mau nonton tapi males subscribe, kenapa? Hah? Kenapa kalian males subscribe? Asik. Yuk, yang baru atau yang lama yang sudah sering bolak-balik ke sini tapi kalau belum subscribe, support Mas Tulus dengan di-subscribe, loncengnya dihidupkan ya. Kemudian yang lagi nonton sekarang live atau tidak live, dibantu like-nya dulu. Terima kasih, dibantu share ke media sosial yang kalian punya. Sama satu lagi, kalau misalnya ada iklan yang pendek, kalau bisa jangan di skip, yang panjang boleh
Ya, terima kasih banyak orang baik. Yang mau nyawer, ada tombol terima kasih atau super thanks di bawah video ya. Sehat berkah melimpah untuk semuanya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber dalam dan juga luar negeri. Semoga kalian semua di akhir tahun ini berbahagia dengan kadar yang secukupnya. Dan semoga kalian semua untuk yang 2023-nya kurang baik, 2024 semoga segera membaik. Amin. Semangat, semangat untuk hari ini ya. Yang mau Mas Tulus bahas hari ini nih bukan sesuatu yang baik. Karena kejadian ini terjadi kemarin tanggal 28 Desember 2023. Kerusuhan besar terjadi di Papua, khususnya di kota Jayapura. Seperti apa ceritanya, seperti apa ulasannya, nanti Mas Tulus akan jabarkan lebih luas lagi. Tetapi sebelumnya saya mau bilang terima kasih, Masya Allah, Alhamdulillah, Allah luar biasa. Saya mau bilang begitu kenapa? Karena saya sangat-sangat dibikin malu sama teman-teman. Ya, sedekah nasi box kita akhirnya kemarin berjalan dengan lancar dan ekstra atau over nasi boxnya itu 200 box. Bahkan masih ada dana 200.000 lagi yang ngendap di BRI karena transfernya sudah lewat dari jam 2 ya. Kemudian juga ada yang transfer malam hari sehingga tidak bisa kami ikutkan di kuota kemarin. Dan kemarin itu antusias teman-teman yang mau ikut kuota buat sedekah di akhir tahun atau sedekah nasi box di akhir tahun 2023 itu melonjak drastis. Dalam waktu 3 hari saya bisa mendapatkan uang 2,4 juta untuk 200 box. Kalau bukan tangan Tuhan, kalau bukan tangan Gusti Allah, apa yo iso lambine Mas Tulus kok iso dirungokke wong akeh, iso gerakne hatine jenengan. Ini yang bikin saya kemarin pas opening itu nangis. Wah iki jenengan kalau nonton video yang apa soal wejangan yang puasa we Mas Tulus yo bar nangis terus gawe video. Nek iki ngono wis sarapan. Ya ini sudah sarapan, sudah bikin mau syuting lagi berarti sudah ada isinya sekarang perutnya. Sehingga sudah lebih semangat daripada video sebelumnya. Dan rasanya saya malu sama diri saya sendiri. Masya Allah, kalian luar biasa ya. Nggak bisa ngomong apa-apa, aku terima kasih, terima kasih, terima kasih. Doa terbaik buat teman-teman semua. Saya berdoa lagi mudah-mudahan Allah izinkan ada sedekah nasi box kita untuk bulan Januari. Amin. Allah izinkan ada sedekah nasi box kita sebanyak-banyaknya akhir bulan Januari. Amin ya Allah. Matur sembah nuwun yang sudah membantu tanpa terkecuali. Hal yang saya lakukan selain mendoakan teman-teman nggak ada lagi, cuma bisa mendoakan, berterima kasih. Semoga yang sudah bantu sedekah nasi box, sing jenengan juga lancar, jenengan lomba-lomba dalam kebaikan, jenengan juga lomba dalam mencari sedekah, nyari berkahnya Allah. Semoga juga rezekinya jenengan juga lomba-lomba nyari jenengan. Ya, jenengan lancar sedekahnya, insya Allah jenengan juga akan lancar rezekinya. Amin. Matur sembah nuwun, saya hanya bisa berdoa mudah-mudahan sedekahnya jenengan bertukar dengan rezeki yang berkah melimpah ruah. Amin. Bertukar dengan kesehatan, bertukar dengan dimudahkan segala urusan baiknya. Dan jenengan yang sedekah ke Mas Tulus doakan semoga jenengan segera dikabul untuk segala hajat baiknya di akhir tahun ini. Amin. Jenengan yang sedekah, semoga sedekahnya jenengan jadi media tolak bala jenengan dan keluarga. Amin ya Allah. Matur sembah nuwun, terima kasih. Ayo saudara-saudaraku yang lagi nonton, semoga masih mau tergerak hatinya buat membantu. Caranya gampang. Cek kolom deskripsi, transfer minimal Rp12.000, maksimalnya unlimited. Tugas kita masih panjang teman-teman ya. Tugas sedekah kita itu nggak akan pernah putus. Kita harus selalu bersedekah untuk menghilangkan sesuatu yang kurang baik untuk Nusantara dan juga tubuh kita. Ayo, yang masih pengen bantu cek kolom deskripsi, ada rekening BRI atas nama Tulus Rianto ya. Di kolom deskripsi. Bantu Mas Tulus biar bulan Januari jumlahnya bisa 2 kali lipat. Kita tutup tahun 2023 dengan sedekah menghilangkan bala. Kita buka tahun 2023-2024 dengan sedekah
pengundang rezeki. Amin. Makanya ayo bantu Mas Tulus diaminkan doanya ya. Mudah-mudahan Allah izinkan sedekah nasi box kita di akhir Januari jumlahnya sebanyak-banyaknya. Katakan amin saudaraku. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah. Matur sembah nuwun, terima kasih banyak. Semoga keberkahan bagi jenengan nggih. Doa yang baik diaminkan, semoga juga kebaikan bersama kita. Amin. Matur sembah nuwun. Minyak bidara, maaf teman-teman, stoknya sudah nipis, hanya tinggal 1 pieces ya teman-teman. Jadi saya tidak bisa bantu lebih jauh lagi, asyik. Karena sudah bergantian tahun Mas Tulus harus kerja dan pengiriman pasti overload, baru ada lagi tanggal 2. Dan itu pun belum bisa saya pastikan apakah barangnya ada. Sementara waktu saya punya stok 1 pieces stok yang memang saya jadikan apa ya istilahnya cadangan di rumah gitu loh. Kalau misal ada yang datang atau teman ada yang perlu, hanya 1 pieces dan baru bisa saya kirim nanti tanggal 1 atau 2. Oke. Matur sembah nuwun. Yang mau inden bisa DM ke nomor WhatsApp di 0857 itu. Fungsinya bisa banyak buat ruqyah mandiri, buat segala macam jenis penyakit, buat urut, buat gatal, batuk menahun dan lain sebagainya, anak yang susah bicara, anak yang bandel atau mungkin anak-anak yang punya gangguan dalam tanda kutip, anak-anak yang terlalu aktif atau mungkin orang-orang yang punya gangguan terkait dengan makhluk gaib bisa memanfaatkan dengan meruqyah mandiri atau meruqyah tempat usahanya dengan menggunakan minyak bidara. Harganya 180.000 belum termasuk ongkos kirim, bisa dimanfaatkan buat teman-teman yang pesan atau DM dulu di nomor WhatsApp yang di 0857. Oke. Matur nuwun, terima kasih banyak. Semoga teman-teman jodoh dengan minyak bidara yang sudah saya kirimkan ya. Waduh, alamatnya sudah ini ya. Alamatnya sudah dikirim. Kemarin tanggal 28 Desember 2023 ada salah satu pejabat daerah yang diklaim atau disangkakan melakukan tindakan korupsi ya, salah satu gubernur di wilayah Papua, dan ketika beliau dijadikan tersangka oleh pihak KPK, kemudian beliau mengalami sakit dan sampai pada akhirnya kemarin meninggal dunia, dan meninggalnya di RSPAD Jakarta dibawa ke Papua. Dan kericuhan itu sebetulnya dipicu oleh beberapa orang yang sedang menunggu jenazah dari gubernur ini atau mantan gubernur ini yang sudah wafat teman-teman. Dan kejadian ini saya nggak mau mendetailkan ya teman-teman, maksudnya gini, saya nggak mau terlalu mendetailkan kejadiannya kenapa, karena apa, tapi intinya teman-teman nanti bisa cek di Google, bisa dicari tahu sendiri. Jadi yang kerusuhan ini terjadi antar aparat dan juga massa yang bersitegang di pemakaman beliau, karena beliau ingin untuk pemakamannya itu dilakukan atau diarak atau berjalan atau dilakukan secara tidak menggunakan kendaraan atau mau diarak saja. Itu mungkin salah satu wujud penghargaan atau penghormatan dari masyarakat Papua untuk mantan gubernur Papua tersebut. Tetapi ternyata pada dasarnya di lapangan malah menjadi kericuhan. Salah satu dampak dari kericuhan tersebut adalah wilayah Stakin Sentani. Kericuhan tersebut mengakibatkan 14 korban luka, kemudian 1 mobil dibakar, 5 kendaraan rusak berat, dan juga selain itu ada 2 bangunan yang rusak. Juga ada 25 unit ruko atau rumah toko tempat mereka berjalan atau mengarak jenazah. Itu 25 ruko dibakar oleh orang yang tidak dikenal. Mungkin masih dalam tahap penyelidikan ya. Dan saya juga nggak mau terlalu mengedepankan kericuhannya karena apa, siapa dan kenapa, kemudian ras apa dengan ras apa, saya nggak mau mengedepankan itu. Tapi di balik kejadian ini selain 25 ruko mengalami kebakaran atau dibakar, juga ada 14 korban, juga ada PJ atau pemegang jabatan gubernur sementara di wilayah tersebut
ya di daerah Jayapura itu mengalami luka karena lemparan batu dari eh, orang-orang yang melakukan kericuhan di wilayah tersebut sehingga beliau mengalami luka dan kejadian ini sampai sekarang juga masih dalam tahap penyelidikan. Aku sih nggak mau banyak berkomentar terkait dengan kerusuhannya. Aku pengen baca intuisi di balik kejadiannya saja. Jadi kita harapkan mudah-mudahan nanti pihak kepolisian bisa menyampaikan alasan, kemudian siapa yang berhak bertanggung jawab atas kejadian ini, kemudian siapa tersangkanya. Saya rasa semoga segera polisi atau pihak kepolisian menyampaikan rilis infonya supaya masyarakat juga lebih tahu lagi, oh kejadiannya seperti ini, kemudian juga yang jadi tersangka ini. Jadi hal tersebut menjadi momok yang kurang baik buat Papua sekarang karena memang kericuhan itu terjadi ya 25 ruko teman-teman. Masya Allah, semoga segera dijelaskan. Maksudnya segera ketemu jalur khususnya, jalur kasusnya maksudnya. Biar cepat ketemu siapa tersangkanya, kenapa, dan penyebabnya siapa saja. Dan kemudian juga sesegera mungkin dilakukan solusi untuk terkait dengan ya beberapa kendaraan yang rusak, yang dibakar, atau mungkin juga ruko yang sudah terbakar tersebut. Nah, Mas Tulus nggak pengen fokus ke situ lagi ya. Kita close dulu karena saya agak kurang tertarik dengan pembahasan yang aduh soalnya larinya nanti ujung-ujungnya kemana-mana yang lebar ya teman-teman ya. Oke, mereka mungkin saking cintanya dengan mantan gubernur tersebut walaupun beliau disangkakan sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Yang pasti kalau ditetapkan tersangka berarti ada bukti dan memang beliau melakukan tindak pidana korupsi. Intinya di situ. Tetapi mungkin saking cintanya masyarakat Papua atau Jayapura dengan beliau sehingga ada penghormatan terakhir yang mereka lakukan untuk jenazah mantan gubernur ini malah jadinya jadi seperti ini. Ya, intinya semoga segera ketemu dengan solusinya ya. Yang pengen Mas Tulus sampaikan di sini adalah terkait dengan membaca intuisi di balik angka 28-nya. Karena banyak banget orang-orang yang share info ini, banyak banget teman-teman yang minta saya untuk membahas ini karena intuisi di balik angka 28 ini juga cukup mengerikan ya. Dan 29 juga cukup mengerikan. Karena 29 itu kalau ada musibah yang berhubungan dengan angin akan kencang, kalau berhubungan dengan air juga kencang. Saya nggak tahu apakah 29 ada musibah besar terkait dengan angin kencang atau air besar, saya nggak tahu, tapi 28 juga mengerikan ya. Apa yang bisa kita baca teman-teman? Sebelumnya saya masih mengingatkan teman-teman selalu, Eyang kan ngasih wejangan kita untuk berpuasa ya. eh Eyang bahkan menyarankan kita untuk tidak usah ikut campur, mendingan kamu di rumah ngeteh sama makan pisang rebus. Masih ingat nggak yang bilang seperti itu? Jadi memang hal-hal seperti ini nih yang sampaikan bahkan 2024 itu akan lebih meledak daripada akhir tahun ini. Jadi kalau aku baca melalui angkanya juga yang disampaikan Eyang, kerusuhan hal-hal serupa ini juga sangat akan mungkin ada kadar yang membesar lagi. Bahkan hal-hal seperti ini juga akan dipicu dengan sesuatu yang ringan-ringan tapi juga akan jadi kericuhan. Dan hal ini sudah disampaikan Eyang, kenapa kita disuruh menjaga amarah, kita disuruh menjaga emosi, karena kita akan banyak terprovokasi. Tahun depan kita itu sudah masuk tahun politik teman-teman. Tahun pesta demokrasi, sehingga secara nalar saja kita kalau melihat kericuan sudah pasti mungkin akan besar kemungkinannya. Tetapi kita kembalikan lagi, kita nggak pernah tahu apakah itu akan betul terjadi atau tidak. Tetapi warning dari Eyang ini juga patut dijadikan bahan kewaspadaan dong untuk kehati-hatian juga. Karena dari yang disampaikan Eyang, hal seperti ini juga akan masih muncul. Bahkan di tahun depan juga ada sesuatu yang lebih besar. Dan nggak jauh-jauh ternyata di Papua juga masih ada kemungkinan kericuhan, hati-hati. Ini yang disampaikan Yang Lukito. Lalu dari versi angkanya tanggal 28 saya membaca juga memang ada kemungkinan kejadian yang sama di wilayah tempat kejadiannya. Jadi saya rasa Papua masih harus betul-betul mendinginkan kepala. Papua harus betul-betul diawasi, Papua harus betul-betul kita jaga. Ya, Papua Indonesia, Indonesia juga Papua. Jadi teman-teman kita sama-sama saling mendoakan mudah-mudahan Papua aman, damai, tentram ya, nggak ada apapun di sana. Semuanya baik-baik saja. Tetapi sekali lagi
Kalau dari versi angka memang saya melihat potensi yang sama di Papua, bahkan maaf sekali. Kalau dari dari versi yang saya hitung melalui angkanya, saya melihat potensi yang lebih besar di Papua, Mas Tulus. Iya, potensi besarnya itu saya baca melalui angkanya masih sangat-sangat ada untuk wilayah Papua sendiri. Jadi saya rasa harus hati-hati untuk pihak keamanan mungkin ya harus lebih waspada lagi. Mungkin juga untuk masyarakat Papua saya sampaikan untuk tidak terlalu mudah terprovokasi ya saudaraku. Kita sama-sama damai ya, kita sama-sama Indonesia, kita juga sama-sama oke, kalian mencintai sesuatu, kami juga mencintai sesuatu, jadi kita sama-sama saling mencintai saja supaya semuanya damai ya. Semoga Papua tidak ada apa-apa. Nah, tanggal 28 pengulangannya ini apakah untuk Papua saja? 28/12/2023, kemungkinan pengulangan lebih besar sangat mungkin versi angkanya. Kemudian itu versi angka. Kalau versi angkanya itu kita melihat kemungkinannya bahkan di tempat yang sama di Papua sendiri, apakah juga akan mungkin terjadi di luar Papua? Jawaban saya iya. Kericuhannya berarti kericuhan sorry. Maklum rek bar maem pedes. Eh Kericuhan yang sama ini juga berpicu bukan hanya di Papua tetapi di luar Papua. Berarti kericuhan besarnya masih mungkin terjadi di luar Papua, Mas Tulus. Kalau dari angkanya iya. Angka 28 itu merupakan simbol banyaknya ya. 28 itu kayak apa ya? 8 itu ya angka mati, wis gak anu, wis mentok, wis diperangkap, wis gak iso metu. Jadi akan muter di situ lagi aja. Ibarat kata kalau ada masalah di tanggal 28 itu terlihatnya adem ya, terlihatnya dingin padahal mereka tuh saling gontok-gontokan satu sama lain. Dan untuk ditemukan solusi di balik angka 28 itu juga nggak gampang. Karena kalau sudah ketemu angka 8 itu syukur bulet kayak gitu. Bulet itu muter di situ terus dan nggak akan ketemu solusinya. Itu yang saya baca. Jadi harus hati-hati. Dan pemanfaatan orang-orang di belakang kejadian ini itu juga sangat ada. Hati-hati ya teman-teman. Ada penyusup yang saya rasa juga akan bisa terpicu dari beberapa hal. Salah satunya adalah dari mungkin faktor A, faktor B. Ada yang mengarah dari politik dan lain sebagainya. Ditunggangi sama orang yang diam-diam menyusup untuk menjadi pihak yang seakan-akan membela kerusuhan padahal dia adalah dalangnya, ini juga sangat mungkin. Jadi harus hati-hati. Kerusuhan yang sama juga sangat momentumnya untuk tahun politik sangat mungkin ada, dan saya baca melalui angkanya pun juga memang ada potensi sekali akan ada yang namanya kerusuhan besar. Bukan hanya di Papua, tapi di luar Papua pun juga sangat mungkin kejadian seperti ini ya. Angka 12 juga merupakan simbol apa ya? Manusia yang diam tapi tahu-tahu blak gitu loh. Jadi kayak oke, aman nih awal-awalnya diam nih ya. Diam aksi damai misalnya. Lama-lama akan ricuh. Ini sudah terjadi di angka 28 soalnya. Intuisinya akan terjadi terus-terusan. 2 hari kemudian 30. Kemudian tanggal 2, tanggal 4, tanggal 6, tanggal 8 gitu. Jadi intuisinya tuh nggak terlalu jauh, tidak terlalu dekat, tapi akan sering. Ini yang jelek. Ini yang kurang pas. Kenapa terjadi di angka 28 ya? Sayang sekali kalau kita baca melalui intuisinya akan terlalu sering berdekatan, walaupun tidak dekat banget, akan ada jaraknya, tapi kericuan-kericuan ini akan muncul lagi dan cukup banyak. Itu angka 28 itu angka yang nggak ada berhentinya, muter terus, dicari solusinya nggak ketemu, dan kalau misalnya terjadi musibah sekalipun, 8 itu simbolnya banyak. Itu terbukti ada 14 orang yang luka. Ya, ada rumah yang dibakar, ruko yang dibakar, kemudian juga beberapa hal ini juga hal-hal seperti ini juga akan jadi kemungkinan hal-hal yang maaf korban yang tidak diinginkan. Istilahnya sesuatu yang diam-diam tuh jadi korban gitu. Sesuatu yang diam-diam tiba-tiba jadi besar. Jadi ini juga merupakan momen yang justru bisa juga diduduki sama orang lain, memanfaatkan keadaan untuk menyerang sesuatu. Jadi saya rasa teman-teman di balik kejadian kerusuhan yang ada di Papua kemarin tanggal 28, hal paling kuat adalah sekarang Mas Tulus untuk menyarankan teman-teman wujud cintanya terhadap sesuatu jangan berlebihan, boleh, tapi tetap pada koridor
koridornya. Jangan mudah terpancing juga, jangan mudah terprovokasi juga. Karena di balik kejadian ini Eyang memberikan warning yang kurang baik terkait dengan kerusuhan yang sama. Kemudian juga bisa di wilayah yang sama atau bahkan bisa meluas. Ini kita juga harus hati-hati ya. Semoga manfaat yang Mas Tulus bahas hari ini. Terima kasih banyak. Dijadikan bahan pembelajaran saja untuk lebih hati-hati lagi terkait dengan kejadian-kejadian yang sama. Jangan mudah terprovokasi. Tahun depan apalagi, Eyang kasih warning luar biasa ya. Hati-hati, tahun politik banyak sekali kegaduhan-kegaduhan yang mungkin saja terjadi. Oke? Semoga manfaat ya teman-teman. Mas Tulus minta maaf kalau misalnya dalam penyampaian mungkin terkesan keminter, menggurui atau sok pinter. Mas Tulus nggak maksud di situ. Kita sama-sama belajar di sini ya. Oke, semoga manfaat yang saya sampaikan hari ini. Jangan lupa terus jadi manfaat buat orang-orang sekitar kita. Jangan lupa terus jadi berkat antar sesama. Jangan lupa terus berdoa. Semoga semua makhluk selalu berbahagia dan dijauhkan dari musibah dan bala. Amin ya Allah. Mas Tulus doakan untuk saat ini yang sedang sakit semoga cepat sembuh. Amin. Untuk teman-teman yang mungkin sedang seret rezekinya semoga dilancarkan lagi sama Allah. Amin. Untuk yang belum bekerja semoga cepat dapat kerjaan. Untuk yang sudah kerja semoga kerjaannya awet, rezekinya berkah. Amin ya Allah. Untuk yang saat ini sedang pengen dekat dengan jodohnya semoga di akhir tahun ini doa kalian dikabul, hajat kalian dikabul. Amin. Allah kirimkan jodoh terbaik pilihan Allah. Amin. Untuk yang pengen punya momongan semoga Allah segera kabul hajatnya. Amin. Untuk yang sedang pengen punya rumah, pengen punya mobil, pengen punya usaha ya, pengen nyekolahin anak setinggi-tingginya, pengen bahagiain keluarganya, pengen umroh, pengen naik haji, pengen punya mobil, semoga hajatnya segera Allah kabul. Amin. Semoga yang sedang jual aset, rumah, kendaraan atau apapun itu semoga cepat laku nggih. Amin ya Allah. Semoga Allah pilih saya dan juga jenengan semua termasuk orang-orang yang dihindarkan dari virus, penyakit, bala dan juga musibah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Matur sembah nuwun, terima kasih banyak saudaraku. Ini video kedua yang sudah Mas Tulus rekam. Setelah ini Mas Tulus harus live dulu kayak ini bareng teman-teman. Baru nanti buat satu video lagi. Masih bisa satu video lagi sih. Nggak tahu lah, lihat nanti. Sehat buat semuanya ya Mas Tulus, pamit mundur. Selamat berlibur. Semangat, semangat, semangat. Pokoknya 2023 nggak baik, 2024 harus lebih baik lagi. Oke? Semangat. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, 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 rahayu. Dadah orang baik. Terima kasih sudah menonton. Untuk mendukung channel ini biar makin keren, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih orang baik.